Oke, di sini adalah tabel PPH Plus atau kita sebut seringnya adalah black card dari Prudential. Nah, bedanya black card yang plus ini dengan black card sebelumnya adalah black card sebelumnya masih ada inner limit, sedangkan PPH Plus ini black card yang paling baru dari Prudential ini hampir tidak ada inner limit. Ya, jadi semuanya bisa di-cover sesuai tagihan tuh. Tulisannya gede banget ya, sesuai tagihannya di yang orange-orange. Hampir semua tabel manfaat itu sesuai tagihan. Ya, yang memberikan limit adalah limit terakhirnya aja, artinya limit tahunannya itu berapa. Jadi ini benar-benar luar biasa banget. Nah, di sini saya akan sharing tentang detail-detail dari tabel PPH Plus ini supaya membantu kita untuk memilih mana yang terbaik untuk kita, ya. Nah, kita mulai. Simpelnya adalah tabel PPH ini kita semua sesuai tagihan. Artinya apa? Yang terpenting adalah nomor satu, kita harus pilih pertama cakupan wilayah asuransinya. Ya, karena kalau misalkan kita pilih negaranya benar sesuai plan kita, ini dipastikan ke depannya itu sesuai tagihan. Yang kedua adalah kita harus tahu ya, kalau misalkan di luar wilayah pertanggungan itu ada pergantian dengan persentase, artinya nggak full sesuai tagihan lagi. So di sini benar-benar kita harus benar-benar make sure kita udah pilih cakupan negaranya benar sehingga kita bisa di cover 100%. Nah, poin yang kedua yang penting adalah selain cakupan wilayah asuransi, yang kedua adalah kamarnya. Ya, kita mau pilih kamar yang private, one bed, one room, atau kita mau sharing, two bed, one room. Ya, di situ dua poin inilah yang terpenting di dalam PPH Plus ini. Kalau kita dari awal kita sudah pilih yang terbaik dan sesuai kebutuhan kita, ke bawahnya itu kalau kita lihat ini semua kategorinya udah sesuai tagihan nih, hampir semuanya. Dan terakhir ini adalah di bawah ini adalah tabel limit terakhirnya tahunannya dan ini cukup besar. Ya, nanti akan saya sharing lebih lanjut. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang cakupan wilayah asuransi. Jadi di sini di PPH Plus ini kita cakupan wilayah sangat luas dan benar-benar banyak ragamnya. Kenapa kita pisahkan ke dalam beberapa plan sehingga ini memudahkan nasabah untuk memilih premi yang sesuai sama kemampuan dia dan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang jarang banget nih ke Malaysia atau berobat di luar negeri, di sini ada pilihan khusus di Indonesia only. Jadi preminya akan jauh lebih budget dan memang sesuai kebutuhan. Ya, lain halnya kalau misalkan seperti yang PPH dulu dicampur, ada Indonesia, Malaysia. Nah, di situ ada campuran Malaysianya. Kalau kita jarang pakai ke Malaysia atau kita hampir nggak ada planning ke Malaysia, itu sebenarnya ada sedikit biaya yang mubazir. Nah, kalau cakupannya sebanyak ini ada bronze, ada silver, gold, platinum, dan diamond, nasabah benar-benar dipermudah untuk memilih kategori mana yang sesuai budgetnya, gitu ya. Nah, di sini simple ya, ada 5 tahapan, 5 kategori. Pertama adalah bronze. Bronze itu simpelnya adalah Indonesia ya. Di sini saya akan tandakan hijau semuanya ya. Jadi kita bicarakan bronze, berarti bronze itu adalah Indonesia only. Ya, di sini terlihat ya Indonesia only. Kalau silver, semua yang kalau misalkan kita pilih silver itu adalah Asia 1. Asia 1 itu apa sih? Semua negara Asia. Jadi bisa di Malaysia, bisa di China, bisa di Taiwan, bisa di Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Kecuali adalah Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi kalau nasabah memilih Silver B, Silver A, itu bisa dipakai di luar negeri. Ya, di seluruh Asia, tapi nggak bisa di Singapura, Hong Kong, Jepang. Udah, 3 negara itu aja nggak bisa. Lainnya bisa. Ya. Nah, kalau misalkan mau di cover di Singapura, Hong Kong, Jepang juga, jadi kategori apa? Itu disebut Gold. Ya, Gold A, Gold B itu sama aja. Dia mengcover Asia 2. Asia 2 artinya semua Asia. Jadi ini bisa mengcover di Mount E Singapura, bisa di cover di Hong Kong, bisa di cover Jepang dan seluruh Asia. Ya, di atas itu misalkan ada nasabah yang pengennya dia bolak-balik sering ke Australia atau Eropa. Ya, bisa pilih Platinum. Kenapa? Karena Platinum ini seluruh dunia coverage-nya. Berarti Australia termasuk, Eropa termasuk, Afrika termasuk, Kanada termasuk, semua Amerika termasuk kecuali Amerika Serikat aja. Ya, yang dimaksud semua Amerika tuh artinya gini, benua Amerika. Benua Amerika kan nggak hanya USA. Jadi benua Amerika tuh ada Kanada, Meksiko, dan lain-lain ya. Nah, di sini kalau di level platinum berarti semuanya bisa tuh seluruh dunia kecuali Amerika Serikat aja nggak bisa. Ya, dan ada kategori diamond. Diamond itu berarti udah pasti seluruh dunia tanpa kecuali. Ya, nah
Intinya yang penting, yang pertama kali kita harus pilih adalah kategori negaranya. Kita sesuaikan kebutuhan. Karena makin besar coverage ya, diamond ke gold itu pasti beda preminya. Yang pasti diamond itu lebih tinggi dibanding gold. Begitu juga sebaliknya, ya. Gold ke bronze juga sama. Gold pasti lebih tinggi dibanding bronze secara premi. Nah, ini akan kita sesuaikan tergantung kebutuhan kita dan juga budget kita. Oke, lanjut. Di sini ada poin yang penting kedua, yaitu poin bronze, ya. Sorry, bukan bronze. Poin kedua adalah di sini ada pilihan kok ada A dan B. Maksudnya apa sih? Tuh, silver juga ada A dan B. Ya, gold juga ada A dan B. Cuma platinum dan diamond tidak ada pilihan A dan B. Nanti saya jelaskan, ya. Nah, A ini semua yang kategori A itu artinya adalah yang ini. Ya, semua kamar terendah. Artinya di sini harus sesuai rumah sakit tersebut namanya apa. Yang penting adalah 2 tempat tidur di dalam satu kamar dengan kamar mandi di dalam. Ya, jadi contoh misalkan ada beberapa rumah sakit disebut kamar tersebut adalah namanya kelas 1. Ya, pokoknya kita tinggal lihat nih. Oh, ini 2 bed nih di dalam list harganya. 2 bed berarti 2 bednya ada lagi nggak di atasnya? Kalau di atasnya langsung 1 bed berarti itu udah benar 2 bednya. Tapi kalau 2 bednya nih, misalkan dalam satu ruangan ada 2 bed dan kategori kelasnya ada ternyata kelas 2 juga 2 bed, kelas 1 juga 2 bed di rumah sakit A misalkan. Nah, kita harus tetap pilih yang terendahnya, 2 bed terendah. Ya. Begitu juga yang kategori B. Kategori B adalah kamar terendah dengan satu tempat tidur di dalam. Artinya apa? Artinya ini belum tentu VIP ya. Memang kebanyakan rumah sakit namanya VIP, tapi ada aja yang kelas utama. Kelas utama juga bisa aja sendirian, kamar mandi dalam. Nah, intinya kita akan mengcover semua rumah sakit punya kamar terendah sendirian. Jadi bisa dibilang kalau B ini kesimpulan adalah kalau misalnya kita mau private. A ini kalau misalkan kita mau premi lebih murah dan kita mau sharing, kamar sharing. Ya, kuncinya seperti itu aja. Nah, di bawah ini semua sama nih, silver A, silver B. Silver A berarti, dia bisa coverage-nya di luar negeri juga, kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang. Tapi dia harus tetap 2 bedroom. Ya, di dalam satu kamar harus sharing sama orang. Kalau silver B, dia bisa negara-negara tersebut, tapi dia bisa private gitu. Ceritanya seperti itu kurang lebih. Ya, nah ini penting banget di awal. Kita harus memutuskan. Kenapa ini begitu penting? Karena kalau misalkan sekali kita pilih, even kita pilih silver A ya. Jadi silver A ini memang preminya lebih tinggi dibanding bronze B. Tapi walaupun kita silver A itu bisa di luar negeri, let's say kita bilang kita mau berobat di Malaysia. Ya, di Malaysia itu tetap kita harus ambil yang 2 bed, nggak bisa 1 bed. Walaupun premi silver A lebih tinggi dari bronze B loh. Tetap kita harus ambil 2 bed. Kalau sampai kita ambil 1 bed itu akan kena namanya prorata. Prorata apa nanti akan saya jelaskan di akhir. Intinya prorata itu membuat kita ada bagian yang kita harus bayar. Dalam tanda kutip nombok gitu loh. Nggak jadi sesuai tagihan. Nah ini yang saya bilang di awal ini penting. Ya, cakupan negara dan plan A atau B ini paling penting di awal. Supaya jangan sampai kita menghindari nombok ke depannya. Ya, oke, lanjut. Di sini di bawahnya ada tulisan, Asia 1 50%, dunia kecuali USA 10%, Asia 2 15%, US 5%. Ini maksudnya apa nih kalau di bronze? Kalau di bronze maksudnya adalah simple. Ya, dia kan coveragenya cuma di Indonesia. Ternyata nasabah mau berobat di Asia 1. Asia 1 kan kita tahu ya. Itu misalkan di negara Malaysia deh, masih kategori Asia 1. Nah, walaupun nasabah memiliki plannya bronze, tetap akan di cover sama Prudential, tapi 50-50 itu, 50% yang Prudential akan cover. Kenapa 50%? Kok nggak sesuai tagihan? Iyalah, karena kan memang bronze itu cakupannya Indonesia. Gitu. Justru ini Prudential memberikan bonus. Di luar dari Indonesia pun, di luar dari cakupan wilayahnya pun, tetap di cover, tapi memang ada persentasenya. Kalau misal ambil bronze, mau di cover di Singapura, di cover cuma 15% sama Prudential. Kalau di Amerika, ya kecuali USA, maksudnya seluruh dunia kecuali USA itu 10%, dan kalau di Amerika Serikat, USA itu 5%. Ya, begitu juga cara baca yang ini silver juga seperti itu, Asia 2 juga seperti itu, seluruh dunia seperti itu. Ya, jadi tabel yang di bawah ini yang abu-abu ini menunjukkan bahwa
Di luar cakupan wilayah plan awal kita pun tetap Prudential akan mengcover. Tapi tidak sesuai tagihan, ada persentasenya dan persentasenya kita tinggal baca di sini. Berapa persen yang Prudential bayar, sisanya adalah biaya nasabah gitu, ya. Nah, rata-rata nasabah saya banyak sesuai kebutuhan dan rata-rata sih pilihnya di gold, minimal gold atau silver. Kenapa? Karena di sini enak nih. Kalau gold lebih enak. Gold itu kita bisa masuk ke Singapura, itu udah sesuai tagihan. Orang Indonesia sering banget ya berobat di Singapura. Dan ini Singapura udah ngetop banget, itu adalah rumah sakit dengan biaya perawatan yang sangat mahal di dunia. Nah, di sini kita udah nggak usah pusing kalau ambil gold. Berarti kita sudah bisa di cover di Singapura tanpa membayar sepeser pun. Ya, dan enaknya kalau misalkan sampai kita mau berobat, let's say mau ke Aussie, udah dibayar 60% setidaknya. Jadi 40% memang biaya sendiri, tapi 60% sudah di cover. Begitu juga kalau mau di Amerika, 40% sudah di cover sama Prudential di level gold ini, dan sisanya 60% biaya sendiri. Dan ini secara budgeting ini paling wise di antara semuanya, gitu ya. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan nasabah, itu kembali lagi karena preminya ini juga beda-beda. Oke? Lanjut. Di sini saya akan berbicara banyak aturan main tentang kamarnya dulu. Kenapa? Karena kamarnya ini sangat penting ya untuk kita tidak nombok. Nah, di sini kamar, contoh saya nasabah Prudential, saya ambil Gold Bay. Nah, di dalam Gold Bay itu saya mau berobat di Singapura. Oke, di Singapura itu harganya, misalkan kamarnya per malamnya di Mount E itu 6 juta per malam. Nah, terus gimana dong? Itu udah yang one bed termurah tuh. Kan saya ambil Gold Bay ceritanya. Nah, teman-teman, ini nggak usah khawatir. Ya, karena Prudential, dia mengcover satu kamar tempat, kalau Gold Bay berarti satu kamar tempat tidur dengan kamar mandi dalam termurah. Dan di sini kita nggak bilang biayanya berapa. Artinya apa? Di sini kita mengikuti harga rumah sakit tersebut. Let's say kalau misalkan Mount E bilang, kamar one bed termurah kita harga 6 juta per malam. Ya udah, Prudential akan cover sesuai tagihan. Karena itu adalah plan yang kita ambil. Nah, kalau misalkan Mount E naikin lagi tahun depan, bukan 6 juta lagi nih, kamar ya one bed termurahnya dihargain 7 juta, gimana dong? Ya sama, tetap di cover. Jadi enak banget kalau kita ambil PPH Plus ini, kita ibaratnya melok harga rumah sakit, kita melok fasilitas rumah sakit. Harga itu mengikuti, kita akan mau rumah sakit naikin terus setiap tahun. Prudential akan terus mengcover gitu loh. Selama fasilitasnya one bed termurah. Ya, sampai di sini itu poin pentingnya. Poin penting yang berikutnya adalah kalau misalkan nih lagi datang ke rumah sakit, fasilitas kita adalah one bed, ya. Terus kita masuk ke rumah sakit. Bisa jadi ya kondisinya rumah sakit yang one bed itu yang termurah penuh. Terus gimana dong? Nah, di sini aturan mainnya adalah kita akan berikan, kalau misalkan rumah sakit tersebut pada saat kita datang benar-benar penuh, Prudential akan berikan benefit, yaitu rawat inap boleh satu tingkat di atas yang one bed termurah tersebut, ya, atau satu tingkat di atas plan kita, ya. Jadi misalkan kalau misalkan namanya one bed termurah VIP, di atasnya VVIP. Nah, kalau ternyata pas masuk nih rumah sakit, kamar VIP-nya penuh semuanya, benar-benar penuh ya, nggak ada kamar sama sekali. Ya sudah, kita diperbolehkan Prudential untuk naik satu tingkat di atasnya, yaitu ke kelas VVIP. Maksimal berapa lama? 2 hari. Nah, kalau sudah 2 hari kamarnya sudah tidak ada, tetap tidak ada yang VIP, kita mau nggak mau kita harus turun ke di bawah VIP. Ya, karena kalau misalkan kita ke bawah itu nggak ada masalah. Kelas yang di bawah itu nggak masalah. Nggak akan nombok sepeser pun. Tapi kalau sampai kita stay di VVIP, di hari ketiga kita akan kena namanya prorata. Ya, prorata itu apa? Itu nombok. Itu seperti kita bagi-bagi rata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Make sense karena kategori yang Prudential kasih adalah one bed termurahnya. Gitu loh. Benefitnya memang ditambahin 2 hari di atasnya, tapi hari ketiga tetap kita harus turun ke kamar semula plan kita, atau kalaupun masih tetap penuh ya kita harus di bawahnya. Kalau tetap stay di situ hari ketiga kita akan nombok. Ya, ini poin yang sangat penting. Ya, kalau kita bisa benar-benar sesuaikan plan ini dengan kebutuhan kita dan di aturan mainnya, dijamin kita ke bawah-bawahnya kita akan sedikit sesuai tagihan di covernya. Oke, lanjut. Oke, di sini kita, ini poin penting juga nih. Di sini ada
Teman-teman jangan kaget ya, kok ada namanya opsi 1, opsi 2 nih. Opsi 1 ya, opsi 1, opsi 2, opsi 1, opsi 2. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya contoh ya, saya ambil contoh yang Gold B deh. Gold B opsi satunya 1,5 juta, opsi 2 5 juta. Wah, kalau saya ambil opsi 1 berarti gawat dong. Kamarnya cuma bisa maksimal 1,5 juta per hari. Wah, ngeri banget. Mount Iya aja harga kamarnya 6 juta per hari. Di sini 1,5 juta, berarti saya nombok gede dong? Enggak, teman-teman. Ya, di sini 1,5 juta itu adalah opsi di mana untuk kita upgrade sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan tanpa upgrade pun, kita akan mengikuti harga kamar terendah. Jadi yang tadi saya cerita, kalau kamar di Mount I 6 juta, ya benar-benar 6 juta per harinya kita akan cover full. Selama itu adalah kamar one bed termurahnya. Ya, jadi bisa dibilang opsi 1 ini diabaikan. Loh, terus maksudnya opsi itu apa? Opsi itu saya lebih akan menjelaskan lebih make sense di opsi 2 ya. Opsi 2 ini dan opsi 1 preminya berbeda. Ya, opsi 1 pasti premi. Walaupun sama-sama Gold B ya. Kalau kita pilih opsi 1 ini udah pasti lebih murah dibanding opsi 2. Maksudnya apa opsi 2? Kan di sini ada 5 juta. Artinya gini loh. Kalau kita nasabah ambil opsi 2, berarti preminya lebih tinggi sedikit dibanding opsi 1. Walaupun sama-sama Gold B. Nah, tapi di opsi 2, misalkan masuk di Jakarta deh, Rumah Sakit Jakarta. Ya, Rumah Sakit Jakarta ada kamar VIP-nya itu yang termurah itu 2 juta. Oke. Di atas VIP ada kamar misal VVIP harga 3 juta. Dan selanjutnya ada kamar kelasnya Presidential Suite itu harganya 5 juta. Nah, di sini teman-teman nggak harus ngantri di kamar yang one bed the cheapest-nya, yaitu yang 2 juta. Nggak perlu kalau kita ambil yang opsi 2 ini. Kenapa? Kita bisa langsung ambil yang Presidential Suite. Selama dia kamarnya maksimal 5 juta, itu tetap di-cover sama Prudential penuh. Itu maksudnya opsi 1, opsi 2. Ya. Tapi opsi 1 pun nggak berarti kita dibatasi kamar cuma maksimal 1,5 juta. No, kita tetap mengikuti harga rumah sakit tersebut, kamar one bed termurah berapa. Ya. Opsi ini artinya kalau misalkan kita di daerah nih, opsi 1. Cerita kita di daerah tersebut, ada kamar yang VIP-nya 1 juta, VVIP 1,5 juta. Nah, kalau kita ikutin harga the cheapest-nya, berarti kan yang kita ambil 1 juta. Tapi di sini ada kategori opsi 1, yaitu 1,5 juta. Berarti kita bisa upgrade tuh ke kamar yang di atas itu, yaitu yang 1,5 juta. Nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan harga minimal aja sudah 2 juta, ya nggak apa-apa, ambil aja 2 juta harga yang one bed-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut. Di sini kalau misalkan kita sudah mengikuti aturan main kamarnya sudah benar, ya. Oh ini, oke. Di bawahnya ini, wah tulisannya besar banget. Ini sesuai tagihan semuanya. Berarti saya nggak usah bacain ya. Maksudnya ini limitnya apa? Nggak ada limitnya nih. Berarti udah sesuai tagihan, ya. Berarti saya akan bacakan di kirinya saja. Apa aja sih yang sesuai tagihan? Yang sesuai tagihan kita mulai manfaatnya, oke. Dan ini adalah manfaat dari rawat inap ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang rawat jalan, tapi di sini saya akan bahas tentang rawat inap. Artinya apa? Nasabah perlu untuk menggunakan ini, perlu minimal rawat inap 1 kali 24 jam. Oke? Nah, kita mulai dari biaya kamar. Biaya kamar yang seperti yang saya cerita tadi, itu akan mengcover sesuai pilihan kamar plan kita. Ya. Dan ini di-cover sangat-sangat panjang, yaitu di-cover maksimal sesuai kalender dalam 1 tahun. Artinya apa? Kalau kalendernya 365 hari, ya berarti kita akan cover selama 365 hari. Kalau kalendernya kabisat 366 hari, kita akan mengcover selama 366 hari. Intinya adalah apa? Tidak ada batasan hari dalam kamar. Ya, kita bisa pakai terus-terusan. Oke? Selanjutnya adalah ICU. ICU termasuk apa? NICU, PICU, HDU, Intermediate Ward, terus ruang isolasi, unit perawatan intensif lainnya yang diakui. Ya, jadi penamaannya di rumah sakit terserah, tapi ini adalah yang intensif. Ya, nah ini maksimal 150 hari per tahun, dan kalau ini kategori udah kuning berarti ini sesuai tagihan. Ya, jadi di ICU itu ada maksimal 150 hari per tahun dan ini sangat-sangat cukup. Ya, pengalaman saya rata-rata nasabah di atas 1 bulan ICU sudah sebenarnya udah gawat sekali gitu loh. Apalagi ini kita cover sampai 150 hari per tahun. Which is itu setara dengan hampir 5 bulan, kurang lebih, dalam waktu 1 tahun. Ya, full di ICU, dan ini kita cover sesuai tagihan. Nah, yang nomor 3 adalah dokter umum. Dokter umum ini maksimal 2 kunjungan per hari. Kita akan cover sesuai tagihan, berapapun biayanya yang di-charge sama dokter umum itu,
Selama dia mengunjungi nasabah selama rawat inap itu 2 kali per hari, dua-duanya akan kita cover, ya. Poin nomor 4 adalah kunjungan dokter spesialis ya dan subspesialis. Wah, ini luar biasa. Dan itu maksimal 2 kunjungan per hari per jenis spesialisasi. Maksudnya apa? Artinya gini loh, kita bukan sekedar cover dokter spesialis aja ya, tapi kita mengcover sampai 2 kunjungan per hari per jenis spesialis. Artinya gini loh, misalkan kemarin ada nasabah saya dirawat inap, ya dirawat inap butuh 5 dokter spesialis. Dokter spesialis apa aja? Dokter jantung, dokter paru-paru, dokter internis, dokter bedah, dokter gizi. Itu ada 5 jenis spesialisasi. Nah, di sini maksudnya kita bukan cuma cover 2 spesialis doang. No, kita cover masing-masing dokter spesialis itu ada 5 dokter, bener gak? Mereka kita cover semuanya. Kenapa? Karena semuanya beda-beda tipe spesialisasinya. Dan yang lebih hebat adalah kita mengcover mereka semua datang sehari 2 kali pun kita cover. Itu luar biasa. Dan di sini kita udah nggak ada limit lagi. Artinya sesuai tagihan tuh gini. Nasabah Prudential Black Card ini benar-benar spesial banget dikasih sama Prudential. Mereka bisa pilih, boleh dokter spesialis yang biasa atau dokter spesialis sampai profesor levelnya. Itu terserah. Ya, kalau misalkan kita inner limit ada jatahnya, mungkin kita akan pilih dokter spesialis yang sesuai sama limit yang dikasih sama perusahaan. Tapi di sini kita bebasin. Prudential Black Card Plus ini kita dibebaskan. Artinya, walaupun profesor itu sekali visit pasien itu biaya 1,1 juta, tapi ternyata dia paling bagus, ya ambil aja, nggak apa-apa. Karena profesor itu tetap di cover. Gitu. Ya, jadi benar-benar Prudential benar-benar kasih nasabahnya dokter spesialis yang terbaik sesuai rekomendasi yang dia pengen. Itu yang terpenting. Biayanya berapa kita nggak perlu khawatir lagi, Prudential yang meng-cover. Oke, selanjutnya poin 5 adalah biaya tindakan bedah. Nah, tindakan bedah ini berarti artinya apa? Semua tindakan bedah itu kita cover. Tidak peduli itu biaya bedah kecil, bedah besar, bedah kompleks, semuanya kita cover sesuai tagihan. Ya, lanjut. Aneka perawatan rumah sakit. Nah, kan disebut aneka, artinya macam-macam biaya rumah sakit. Nah, macam-macam biaya rumah sakit itu apa aja? Itu adalah mulai dari obat-obatan, ya, itu semua jenis cek lab. Cek lab itu berarti apa? Ronsen lah, MRI, CT scan, dan hasil cek lab yang lain-lainnya. Yang semuanya dianjurkan sama dokter dan memang itu dibutuhkan, itu kita akan cover. Ya, jadi misalkan ada nasabah butuh pengecekannya, misalkan dia butuh MRI. Habis itu butuh cek lab setiap hari. Ya kalau di rumah sakit biasa cek lab terus-terusan setiap hari. Bahkan sehari bisa berkali-kali untuk mengetahui kondisi. Ya, cek darah, cek urin, cek apapun. Itu semuanya kita cover. Selama memang dibutuhkan untuk perawatan. Jadi bukan misalkan nih kita rawat inap, contoh nasabah rawat inap DBD. DBD udah confirm DBD tapi mau tambah-tambahin sendiri. Kayak sering sakit deg-degan ya. Jadi cek jantung. Nah, kan diagnosanya kan DBD sama jantung itu sebenarnya bukan satu ketidakmampuan, artinya bukan satu siklus yang sama. Beda diagnosanya. Nah, jantungnya itu sudah tidak di-cover. Gitu. Kenapa? Karena sudah tidak berkaitan dengan perawatan DBD. Lain halnya kalau misalkan ternyata memang hasil ceknya jantungnya ada sesuatu di jantungnya dan ada pengobatan. Ya, pada saat rawat inap selain rawat inap DBD ketemu jantungnya ada sesuatu, rawat inap juga pengobatan tentang jantungnya. Nah, itu kita cover juga jantungnya. Yang penting semua diagnosanya itu dimasukkan di dalam keterangan pada saat kita mau keluar. Nah, itu teman-teman gak usah khawatir, nasabah gak usah khawatir, itu agent yang akan urus semuanya. Ya, kita lanjut. Aneka perawatan rumah sakit ini yang tidak di-cover berarti apa? Yang tidak di-cover adalah semua perawatan yang tidak ada hubungannya sama diagnosa yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah semua jenis obat tradisional Cina, ya, obat herbal itu kita nggak cover. Kenapa? Karena yang di cover di sini adalah obat-obatan yang paten di dunia kedokteran barat. Nah, selanjutnya kita lihat poin nomor 7 adalah biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan kita rawat inap nih, contoh ada nasabah rawat inap biasanya stroke, contohnya seperti stroke ya. Stroke itu setelah rawat inap, ternyata dokter bilang, oh boleh nih dirawat di rumah. Ya, lanjut di rumah aja. Tapi
dokter ini yang akan kasih referensi, rekomendasi jururawatnya yang ke rumah siapa, obat-obatnya seperti apa, itu semua dokter harus melalui rekomendasi dokter, ya. Dan itu di-cover sama Prudential. Oke? Yang nggak di-cover apa? Kalau misalkan nasabah tanpa direkomendasi sama dokter, ya. Nasabah mencari sendiri ke yayasan atau jururawat yang lainnya untuk di-hire, tapi tidak ada rekomendasi sama dokter untuk dirawat di rumah. Nah, itu tidak di-cover sama Prudential. Ya, yang penting harus ada rekomendasi dulu sama dokter, pasti di-cover. Selanjutnya, ambulans. Ambulans seperti biasa, ya, semua layanan ambulans kita cover. Mau penjemputan dari rumah ke rumah sakit, atau dari rumah sakit yang satu mau pindah ke rumah sakit yang lainnya. Itu kita cover semuanya. Yang tidak di-cover di ambulans ini adalah kalau misalkan dari rumah sakit mau balik ke rumah, itu tidak di-cover, ya. Siapa juga mau pulang ke rumah pakai ambulans, karena kondisi sudah sehat biasanya. Oke, lanjut. Poin nomor 9 adalah biaya fisioterapi, okupasi, dan terapi wicara. Nah, kalau misalkan perlu untuk biaya-biaya seperti ini, kita akan cover juga. Maksimal 1 kunjungan per hari, ya. 1 kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi. Maksimal berapa lama? Sebelum rawat inap, jadi bisa di-cover juga nih fisioterapi, terapi okupasi, sama terapi wicara sebelum rawat inap. Kalau sebelum rawat inap maksimal 30 hari, ini sistemnya adalah reimburse, ya. 30 hari sebelumnya ternyata dia udah fisioterapi dulu, ternyata nggak membaik-membaik, abis itu rawat inap. Dilakukanlah operasi atau sebagainya. Nah, biaya operasi sebelumnya itu, biaya fisioterapi sebelum rawat inap tersebut, semuanya kumpulin kwitansi aslinya aja, kasih ke agent, nanti akan dibantu untuk reimburse, ya, sistemnya reimburse. Nah, kalau misalkan pada saat rawat inap, selama rawat inap itu 90 hari, ya. Artinya kalau selama rawat inap ini sistemnya udah cashless, sudah pakai kartu aja, nggak perlu khawatir. Nah, setelah rawat inap, misalkan kayak seperti saya sendiri deh, saya pernah dislokasi tulang, operasi, pemasangan tulang lagi kembali. Nah, setelah rawat inap itu, setelah operasi pulang ke rumah, ada jadwal untuk fisioterapi. Nah, jadi setelah rawat inap, saya bisa fisioterapi tuh, waktu itu sama Prudential sampai 90 hari. Ya, jadi ikutin dokternya rekomendasi berapa lama, dan itu bisa bolak-balik rawat jalan sampai 90 hari ke depan untuk ini semua. Oke? Nah, selanjutnya adalah poin nomor 10, yaitu perawatan sebelum rawat inap. Nah, ini nyambung sama poin nomor 11, yaitu perawatan setelah rawat inap. Maksudnya apa? Ini adalah semua biaya untuk rawat jalan. Ya, jadi misalkan ada nasabah rawat inap misalkan tanggal 1 Februari. Contoh ya, kita ambil tanggal bebas saja. 1 Februari rawat inap nih, hari pertama rawat inap. Nah, karena apa? Misalkan karena DBD 1 Februari. Oke? Nah, tapi sebelum orang rawat inap karena DBD, biasanya sih ada kontrol ke dokter dulu. Misalkan cek dulu nih karena demam dulu ya. Misalkan tanggal 10 Januari udah ada demam-demam, masuk ke dokter umum, dicek sama dokter umum, kayaknya nggak ada apa-apa. Ini dikasih obat, ya, dikasih obat, tapi kayak udah ada kecurigaan, disuruh cek lab, ya, disuruh cek lab segala macam. Ternyata misalkan nggak ketemu nih gejalanya apa, akhirnya lanjut ke dokter spesialis. Dokter spesialis kontrol sama cek lab lagi. Ternyata akhirnya ketemu, ya, DBD. Dimintalah sama dokter tersebut nasabah untuk ke rumah sakit rawat inap. Nah, semua biaya-biaya sebelumnya itu yang penting berkaitan dengan pada saat rawat inap, itu semua bisa kita reimburse sistemnya. Kalau sebelum, itu berarti kita sistemnya reimburse. Ya, jadi kumpulin aja semua kwitansinya, kita cek ke dokter A, ke dokter B, cek labnya, semuanya kita kumpulin bahkan sampai obatnya. Kalau semua diagnosanya itu sama dengan pada saat kita rawat inap, berarti biaya sebelum rawat inap ini semua bisa kita reimburse. Yang penting 30 hari sebelum rawat inap. Ya. Nah, biaya perawatan setelah rawat inap ini adalah rawat jalan, kontrol setelah rawat inap. Jadi misalkan kebanyakan setelah rawat inap, biasa dokter minta untuk balik kontrol. Ya. Nah, kontrolnya itu kita cover rawat jalannya maksimal 90 hari setelah rawat inap. Ya. Jadi misalkan keluar rumah sakitnya itu tanggal let's say 31 Maret dia keluar. Nah, dia bisa 90 hari setelahnya itu. Jadi dari tanggal 1 April sampai 3 bulan setelahnya itu masih bisa pakai untuk kontrol rawat inap. Rawat jalan aja, ya.
Nah, ini kalau setelah rawat inap selalu sifatnya cashless, jadi tidak perlu reimburse. Pakai kartu aja semuanya simple. Nah, poin nomor 12 dan 13 ini berkaitan, yaitu adalah biaya bedah untuk rekonstruksi payudara. Nah, ini adalah implan payudara ya tapi ini bukan karena kosmetik. Artinya kosmetik tuh gini loh. Aduh, misalnya ada nasabah pengen ada mempercantik diri ya. Kan di sini juga ada rekonstruksi wajah. Mau mempercantik diri, pengen oplas. Oh, ambilnya silver, cerita silver B. Bisa dong di Korea, bisa di Korea. Dia mau oplas, mau rekonstruksi payudara dan rekonstruksi wajah. Nah, tapi kalau nggak ada risiko apa-apa, nggak bisa. Kenapa? Karena ini semua biaya operasi plastiknya itu bisa di cover kalau misal ada tindakan mastektomi. Mastektomi itu apa? Pengangkatan seutuhnya payudara. Ya, akibat kanker atau kecelakaan. Di antara dua itu. Sama, biaya bedah rekonstruksi wajah juga sama. Ini baru bisa di-cover kalau misal setelah tindakan bedah akibatnya nih, kanker atau kecelakaan. Jadi, kalau tanpa risiko kanker atau kecelakaan, berarti tidak bisa untuk mengcover rekonstruksi payudara atau rekonstruksi wajah. Gitu ya, tidak di-cover ya semua biaya-biaya untuk keinginan sendiri dan sifatnya kosmetik itu tidak akan pernah di-cover ya. Nah, lanjut. Biaya ini bisa dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara tersebut. Kalau rekonstruksi wajah juga sama 6 bulan. Jadi ada batas waktunya ya 6 bulan. Limitnya berapa? Limitnya sesuai tagihan nih. Kalau orange berarti sesuai tagihan. Oke? Lanjut, di sini poin nomor 14 adalah biaya penggantian untuk donor pihak 3. Nah, artinya ini adalah si pendonor ya, si pihak ketiga, bukan si nasabah, bukan pasiennya. Atas transplantasi organ penting. Nah, yang disebut transplantasi organ penting itu apa aja? Organ yang penting adalah ginjal, jantung, paru-paru, hati, dan sumsum tulang belakang. Jadi antara 5 ini, kalau misalkan nasabah butuh transplantasi organ, ini akan di-cover si donor pihak ketiganya. Artinya adalah bukan nasabahnya, ini biaya operasi si pendonornya. Jadi membelek pendonornya, lakukan operasi ke pendonornya, ambil organnya, pindahkan ke pasien, itu di-cover biaya-biaya semuanya sesuai tagihan. Nah, yang nggak di-cover apa? Yang tidak di-cover, ini penting sekali. Yang tidak di-cover adalah beli organnya sendiri, tidak di-cover. Karena beli organ itu tidak ada harganya dan itu biasanya perjanjian bawah tangan. Misalkan bisa jadi ke keluarga sendiri atau ke kerabat sendiri untuk mendapatkan donornya gitu loh. Jadi untuk biayanya misalkan nih, oh ada yang bilang beli ginjal kan mahal 500 juta. Nah, mohon maaf ini di luar dari coverage PPH+. Kenapa? Karena balik lagi tidak ada kwitansi aslinya, tidak ada harga resminya, tidak ada itu semua. Biasa itu perjanjian bawah tangan. Perjanjian aja antar dua belah pihak. Sehingga kita tidak bisa mengcover jual beli organ. Prudential tidak bisa sama sekali ya. Oke, yang kita cover di sini balik lagi adalah operasinya. Nah, poin nomor 15 ini menarik sekali. Ini adalah biaya pendamping. Biaya pendamping itu adalah coverage-nya 150 hari per tahun untuk satu orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan tertanggung. Wah, ini artinya apa? Satu orang dewasa. Biasanya kan kalau misalkan dirawat inap di rumah sakit, ada yang menemani itu untuk tinggal. Nah, di sini ini adalah coverage untuk budget makannya per hari. Nah, di sini udah ada limitnya. Kenapa? Poin nomor 15 sudah mulai ada limit ya. Karena ini adalah budget makan. Kalau budget makan tidak dilimitin, bisa-bisa kita buka restoran. Karena kita tinggal beli, jual lagi gitu ya. Nggak gitu. Jadi di sini ada limitnya dan limitnya itu oke banget. Jadi limitnya ini balik lagi sesuai sama plan yang kita ambil. Ya. Contoh saya ambil di sini misalkan Gold B. Gold B itu yang di sini ya. Gold B kita ikutin Gold B. Limitnya berapa? 850.000. Artinya apa? Per hari budget makannya di rumah sakit tersebut adalah 850.000. Ini bukan pasiennya ya, ini orang yang mendampingi pasien, orang yang mendampingi nasabah. Itu dikasih budget makan 850.000. Nah, ini bisa pakai gimana caranya? Bisa pakainya 850.000 ini kalau kita pesennya di dapur rumah sakit, misalkan catering rumah sakit dan sebagainya. Ya, nggak bisa tuh, misalkan kita mau order dari restoran luar atau apa, bukan seperti itu ya. Jadi cuma bisa kita order dari catering rumah sakit. Kecuali rumah sakit tersebut memang ada kerjasama sama restoran tertentu, dikasih voucher. Nah,
itu case by case, tapi rata-rata pasti dari catering rumah sakit. Ya, pesan per hari ya boleh maksimal sampai 850.000. Nah, itu enak banget kalau misalkan kita pakai plan ini pengobatan di luar negeri. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan sampai ada yang menemani kita berobat di luar negeri, nggak perlu pusing namanya biaya makan di luar negeri. Kenapa? Perharinya bisa reimburse lah. Bukan reimburse ya, tinggal pesen lah makanan dari rumah sakit. Jadi cukup siapkan uang tiket pesawat aja. Karena kalau misalkan apalagi ambil yang Gold B, ya tipenya yang B, itu enak banget karena kan kamarnya private. Biasanya sih sudah ada sofa untuk sofa bed ya untuk tidur si pendamping. Kalau itu tidak cukup, biaya pendamping ini bisa dipakai juga untuk pesan extra bed kalau rumah sakit tersebut menyediakan. Ya, dan makanan juga nggak perlu khawatir untuk cari makan di luar. Ya, karena benar-benar cuma keluar tiket pesawat, makanan, dan tempat tidur ada di rumah sakit tersebut. Ya, ini sangat-sangat membantu banget dan ini adalah keuntungan dari Prudential. Di sini nggak ada sama sekali usia berapa, biaya pendampingnya, atau apa, nggak ada. Jadi semua nasabah itu pendampingnya pasti dikasih budget makan sama Prudential. Oke. Poin nomor 16 ini adalah poin santunan rawat inap, tapi kalau misalkan ceritanya kita sudah punya asuransi sebelumnya, misalkan punya asuransi kantor dan asuransi kantor tersebut sudah mengcover full sesuai tagihan atau adalah coverage-nya. Nah, kartu ini tidak bisa double claim, ya tidak bisa double claim artinya kantor misalkan sudah biaya operasi misalkan 30 juta, kantor sudah cover seutuhnya 30 juta. Tiba-tiba dari Black Card ini cover 30 juta nggak bisa, sistemnya tidak seperti itu, tapi sistemnya adalah double claim-nya bisa dengan manfaat santunan rawat inap. Jadi, tergantung lagi di sini ada limitnya, karena ini manfaat santunan. Misalkan balik lagi tadi yang Gold B itu yang di sini nih, ya. Kalau misalnya ambil Gold B, ternyata punya asuransi kantor sudah mengcover full sesuai tagihan. Nah, di sini kita bisa double claim, jadi sistemnya adalah per hari rawat inapnya dikasih santunan 1,5 juta. Misalkan, udah di cover kantor tuh 30 juta, ya, ternyata rawat inapnya 10 hari. Nah, berarti dia bisa double claim lagi ke PPH Plus ini. Dan itu dikasih 1,5 juta per hari santunannya sama PPH Plus ini. Kalau 10 hari berarti 15 juta akan ditransfer ke rekening nasabah langsung gitu ya. Itu maksudnya adalah santunan rawat inap. Oke, tapi kalau misalkan kita langsung pakai kartu PPH Plus-nya, ya sudah tidak bisa double claim. Jadi dia sifatnya hanya santunan ini kalau misalkan dia sudah sebelumnya nasabah sudah di-cover dengan asuransi lain terlebih dahulu dan PPH Plus menjadi tambahannya aja gitu. Tapi saya nggak terlalu menyarankan ini. Kenapa? Karena poin 16 ini untuk klaim kita butuh asuransi yang pertamanya itu kasih namanya koordinasi manfaat. Ya, koordinasi manfaat. Dan ini pengalaman saya sendiri tidak mudah untuk minta asuransi yang lain untuk memberikan koordinasi manfaat. Koordinasi manfaat ini apa sih? Surat yang menjelaskan apa aja yang udah di-cover sama asuransi tersebut. Ya, limit-limitnya seperti apa, sudah di-cover sekian. Nah, itu tidak mudah teman-teman untuk mendapatkan koordinasi manfaat. Jadi saya lebih menyarankan kalau sudah punya PPH Plus, lebih baik jadikan PPH Plus itu adalah pegangan pertama kita. Langsung aja klaim pakai PPH Plus. Gitu loh. Ya, santunan rawat inap ini, ya ini bonus lah kalau misalkan kita punya asuransi sebelumnya, tapi sebaiknya sih nggak perlu diklaim ini karena untuk urus ini tidak mudah sekali lagi, ya. Tapi kalau teman-teman nasabah mau coba, tidak masalah, ya. Agent pasti akan bantu. Tapi balik lagi ya, koordinasi manfaat ini yang menyediakan adalah si asuransi lainnya tersebut. Nah, artinya apa? Kita agent Prudential ada keterbatasan untuk meminta koordinasi manfaat. Gitu, karena butuh dari asuransi lain tersebut yang mengeluarkan. Kita paling cuma bisa follow up, tapi jangka waktunya kapan kita nggak bisa, dan itu mempengaruhi kinerja kita double claimnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada koordinasi manfaat ini, kita nggak bisa double claim sama sekali. Gitu ya, mohon dimengerti. Nah, poin 1 sampai 16 ini, intinya ini adalah harus manfaat rawat inap. Jadi minimal rawat inap 1 kali 24 jam. Nah, kalau misal rawat jalan, full rawat jalannya adalah yang 8 manfaat ini. Ini adalah manfaat khusus untuk rawat jalan, ya, full rawat jalan. Artinya tanpa perlu rawat inap sama sekali. Apa aja sih manfaatnya? Nah, ini menariknya teman-teman, saya ke kanan sedikit. Jadi semua manfaat rawat jalan ini
itu sesuai tagihan, mau plan apapun. Artinya kita nggak usah bahas lagi limitnya berapa, udah pasti sesuai tagihan. Kita bahas ininya aja. Rawat jalan ini berarti apa aja yang di-cover? Nah, yang di-cover yang pertama adalah rawat jalan darurat untuk kecelakaan. Nah, rawat jalan kecelakaan ini bukan hanya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini adalah semua jenis kecelakaan, artinya yang semua resiko yang tidak pernah direncanakan. Contoh, misalkan kepleset di tangga, keselak tulang ikan lagi makan. Oh, itu kecelakaan loh, keselak tulang ikan ya, nyangkut di tenggorokan. Itu sakit banget, banyak banget yang pernah kena. Ya, dan kesangat tawon, digigit anjing, sport accident, itu semua masuk ke rawat jalan darurat kecelakaan. Nah, ini harus langsung ke rumah sakit ya, dalam waktu berapa lama? 48 jam dari mengalami kecelakaan. Jadi jangan nunggu lama-lama, jangan sampai kita hari ketiga setelah kecelakaan baru kita masuk ke rumah sakit untuk kita mau klaim. Udah nggak bisa. Jadi dia maksimal harus dalam 48 jam pertama, langsung darurat kita harus langsung ke rumah sakit. Terserah di rumah sakit tersebut mau lakukan tindakan apa. Misalkan kemarin nasabah saya ada yang matanya kecolok ya. Matanya kecolok, langsung dia telepon ke spesialis mata hari itu rumah sakit yang standby siapa, dia langsung datang, diberikan tindakan-tindakan lah ya. Dan itu semua langsung di-cover cashless ya. Yang penting harus lanjut. Harus dalam waktu 48 jam pertama. Nah, selanjutnya adalah poin nomor 2, ini adalah lanjutan. Nah, namanya lanjutan artinya apa? Berarti poin nomor 1 kita harus lakukan dulu. Dalam 48 jam pertama kita harus lakukan pemeriksaan dulu, pengobatan dulu untuk kecelakaan tersebut. Oke? Nah, setelah 48 jam, misalkan nih ada keluhan lagi setelah itu. Prudential akan tetap cover sampai 30 hari dari saat mengalami kecelakaan. Ya. Jadi sampai 30 hari kita masih tetap bisa balik ke rumah sakit untuk kontrol kecelakaan yang sama di poin nomor 1. Ya. Itu kita bisa balik-balik terus. Ya. Dan itu pasti di cover sesuai tagihan. Poin nomor 3 adalah biaya tindakan bedah rawat jalan. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi artinya gini loh. Semua jenis operasi yang tidak perlu rawat inap, itu kita cover. Jadi semua jenis operasi nggak perlu rawat inap lagi. Kan banyak ya operasi yang bisa langsung pulang. Contohnya batu ginjal tinggal laser bisa langsung pulang. Contohnya lagi misalkan hal yang lain, misalkan katarak deh. Katarak itu sering banget. Nasabah cuma paling operasi singkat berapa 1 jam, itu udah boleh langsung pulang tanpa perlu rawat inap. Nah, dulunya memang kita nggak cover, tapi PPH Plus ini kita sudah mengcover semua tindakan bedah rawat jalan. Jadi bedah rawat jalan nggak perlu lagi rawat inap. Dan ini akan di-cover sesuai tagihan semuanya ya. Nah, poin nomor 4 dan 5 ini berkaitan dengan poin nomor 3. Ya. Sebelum tindakan bedah rawat jalan dan setelah tindakan bedah rawat jalan. Jadi sebelumnya misalkan nasabah bedah rawat jalannya katarak. Nah, sebelumnya itu biasanya apa sih? Biasanya kan ada dicek lab dulu, cek darah, diabetesnya gimana, kolesterol segala macam. Mungkin cek ke dokter spesialisnya dulu, dicek kondisi matanya seperti apa, bla bla bla. Kataraknya berapa persen? Ya, ini selama dia sebelum rawat jalan, ini bayar dulu nih. Nanti dia reimburse sistemnya, reimburse ya. Oke. Nanti kalau misalkan dalam waktu 30 hari ke depan maksimal ada tindakan bedahnya, oke, walaupun bedahnya rawat jalan, ini semua poin nomor 4 ini kita udah bisa klaim full 100% ya. Yang penting berhubungan ya. Jadi dia punya rawat jalannya ini berhubungan sama tindakan bedahnya. Nah, setelah bedah rawat jalan sama kan pasti ada kontrol. Misalkan katarak kan balik ke dokter lagi untuk kontrol lagi, lihat lagi, buka perban matanya, ganti mungkin apanya, perbannya segala macam. Itu kita cover sampai 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan. Kurang lebih sama seperti yang di atas ya. Nah, selanjutnya ini yang poin plus banget yaitu biaya perawatan kanker. Perawatan kanker ini udah ngetop banget, ini mahal sekali ya. Saya pengalaman nasabah-nasabah kalau bukan PPH Plus, kalau sampai perawatan kanker itu pasti nombok. Kenapa? Kartunya nggak akan cukup limitnya. Nah, di PPH Plus ini sangat-sangat bagus karena dipastikan tidak akan nombok perawatan kanker. Kenapa? Karena perawatan itu komplit banget dari perawatan kemoterapi, radioterapi ya. Dua ini semua asuransi pasti ada nih, kemoterapi dan radioterapi. Tapi Prudential hebatnya PPH Plus ini ya, bukan cuma dua ini, tapi mengcover juga target terapi, terapi imun, terapi hormon. Sampai 1 tahun full rawat inap ya. Jadi misalkan ada nasabah rawat inap kanker, habis itu setelah rawat inapnya itu 1 tahun full dia akan di-cover semua jenis terapi yang saya sebutkan tadi, 5 jenis terapi ini. Dan ini sesuai tagihan lagi balik-balik ya. Jadi nggak usah khawatir
kalau misalnya semua tentang perawatan kanker yang mahal ini, akhirnya kita nggak perlu pusing lagi. Ya, full di cover sama Prudential dan ini bisa rawat jalan. Nah, poin nomor 7 ini luar biasa lagi. Ada manfaat pemantauan. Yaitu apa? 5 tahun setelah perawatan aktif. Jadi, nomor 6 itu adalah perawatan aktif. Ya, setelah perawatan aktif, biasanya kanker itu ada waktu 5 tahun. 5 tahun itu menentukan bahwa pasien survive atau tidak survive dengan kankernya. Nah, di dalam setelah masa perawatan aktif ini, Prudential kasih budget untuk pemantauan kankernya. Sampai 5 tahun setelah perawatan aktif dan ini juga sama sesuai tagihan di cover. Oke? Ini luar biasa banget. Poin nomor 8, cuci darah atau dialisis itu semuanya kita cover sesuai tagihan ya. Jadi mau berapa kali bolak-balik pun tidak perlu khawatir untuk cuci darah. Biasanya kalau kita limitin itu kita khawatir. Kenapa? Ada yang tingkatnya sudah perlu cuci darah sangat sering dan biaya cuci darahnya itu limitnya kurang besar. Dan disitulah nombok terjadi. Tapi di sini PPH Plus, kalau saya berani simpulkan, selama kita yang penting kita pilih rumah sakitnya, kamarnya benar, ya sesuai plan kita, negaranya di cover sama plan kita, dan kita riwayat penyakitnya juga termasuk yang di cover, ini sudah hampir dipastikan kita tidak akan nombok sepeser pun, sesuai tagihan semuanya. Ya, nah lanjut. Ini semua adalah manfaat-manfaat yang diberikan Prudential. Nah, pertanyaan simple. Semua sesuai tagihan. Oke, sesuai tagihan semua. Berarti artinya apa? Sampai berapa limitnya? Apakah unlimited? No. Semua ada limitnya, teman-teman, ya. Limitnya adalah disesuaikan masing-masing plan, ya. Bronze ini semua ada plannya masing-masing. Tapi saya akan bahas di poin yang ini. Ya. Batas tahunan kita, limit kita ada 2 macam. Pertama, batas tahunan awalnya, ya. Memang yang akan di-refill. Nah, poin yang ini adalah setiap tahun kalau dipakai pun dia akan di-refill. Oke? Artinya apa? Nanti kalau misalnya kita lihat limitnya 2M, berarti setahun itu maksimal pakai 2M. Kalau udah pakai 2M habis pun ulang tahun polis, langsung di-refill lagi, di-reset jadi 2M lagi. Begitu seterusnya sampai kapan kita di cover terakhir, itu akan terus diisi 2M. Ya. Nah, limit booster ini adalah tambahan, sifatnya tambahan supaya kalau misalkan budget yang di atas ini, manfaat asuransi tahunan awal ini tidak cukup, ya nasabah nggak perlu nombok. Kenapa? Ada limit boosternya yang membackup biayanya. Ya, sehingga nasabah itu dipastikan tidak nombok. Dan limit booster ini kita benar-benar besar. Bedanya apa sih limit booster sama manfaat asuransi tahunan awal? Bedanya adalah yang satu di-refill, yang satu lagi tidak di-refill. Gitu. Nah, kita langsung cerita aja. Contoh, misalkan ini masing-masing plan. Ini adalah bronze A, ya. Ini bronze B, ini adalah silver A, ya. Ini adalah limit silver B, ini adalah gold A, ini gold B, ya. Terus lanjut, ini adalah plan platinum dan ini diamond, ya. Nah, di sini simple. Contoh, saya ambil contoh di gold B. Gold B ini berarti limitnya itu 5M. Jadi semua biaya-biaya perawatan tersebut bisa dipakai sampai 5M. Oke? Nah, kalau misalkan 5M itu dipakai 4M dalam setahun, oh tidak masalah. Begitu ulang tahun polis, di-reset lagi. Jadi 5M lagi ada. Nah, terus 30M ini apa? Inilah limit booster. Kalau misalkan nih dalam 1 tahun yang sama, misalkan biaya 5M ini, budget 5M ini nggak cukup. Misalkan ada satu kondisi di mana penyakitnya benar-benar serius dan biaya besar. Misalkan habis dana 30M. Ya, 30M ini dia mengambil 5M pertama dong, 5M. Tapi masih ada minus 25M. Nah, 25M inilah yang di cover pakai limit booster. Sehingga limit booster sisanya adalah 5M. Gitu. Nah, balik lagi teman-teman. Setelah limit booster dipakai, limit booster tidak akan di-refill. Dibalikin jadi 30M, enggak. Gitu loh. Tapi poin pentingnya adalah limit booster ini yang 30M ini tidak akan pernah dipakai kalau 5M-nya tidak jebol. Artinya apa? Artinya perlu sampai ada kondisi yang super serius sehingga 5M ini jebol dan mengambil 30M-nya. Tapi kalau misalnya kita dengan budget limit 5M setahun ini cukup terus,
kita nggak perlu khawatir 30M tidak pernah dipakai. Jadi benar-benar untuk cadangan dana. Dan ini sangat-sangat bagus banget. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya PPH Plus ini kita aman banget. Saya jujur ya, di antara semua yang pernah ada, ini PPH Plus ini yang terperfect. Karena apa? Kalau kita pegang sekarang, dulu ya, kalau punya kartu rumah sakit, pasti dalam waktu 5-10 tahun kita pasti upgrade. Kenapa? Biaya rumah sakit, kamarnya pasti naik terus. Obat naik, semua naik. Jadi kita harus tetap upgrade terus. Nah, tapi kalau PPH Plus yang sekarang, bisa dipastikan kita hampir nggak perlu kita upgrade. Kenapa? Pertama, yang penting kita ambil udah sesuai kebutuhan ya, negara coverage dan ini kamarnya kita sesuai kebutuhan. Sisanya udah sesuai tagihan teman-teman, sampai bahkan limitnya tuh gede banget. Artinya apa? Mungkin kita pakai ini 20-30 tahun bahkan nggak perlu upgrade sekalipun. Itu benar-benar udah cukup gitu loh. Kenapa? Oh, rumah sakit mau naikin terus kamarnya. So, atuh nggak apa-apa. Karena PPH Plus akan mengikuti. Obat naik terus, nggak apa-apa. Dokter naik terus, biaya operasi naik terus, semua naik terus, nggak apa-apa. Gitu loh. Kenapa? Karena PPH Plus ini mengcover, balik lagi, poin pentingnya adalah semuanya tuh sesuai tagihan. Ini terpenting. Gitu. Kurang lebih inilah manfaat-manfaat dari PPH Plus yang bisa saya sharing. Ya. Selain ini, poin pentingnya adalah PPH Plus ini dari hari issued itu artinya bukan dari pengajuan ya, dari issued itu artinya dari nasabah pengajuan dan Prudential menerima dan itu premi masuk, semua deal in force hari pertama, itu masih ada masa tunggu 30 hari tidak bisa dipakai kartu ini kecuali kalau misal kondisi karena kecelakaan. Jadi 30 hari pertama mau klaim DBD, mau klaim apapun nggak bisa. Ya, kecuali kecelakaan. Kecelakaan dari hari pertama sudah bisa. Oke. Nah, lanjut ada 19 macam penyakit yang tidak di-cover di PPH Plus di tahun pertama aja. Tahun pertamanya aja, balik lagi ya. Kenapa ada list penyakit tersebut, 19 penyakit yang tidak di-cover di tahun pertama? Karena ini untuk menjaga bahwa nasabah sebelum ambil PPH Plus ini memang jujur. Kenapa? List nanti penyakit-penyakitnya adalah list-list penyakit yang kronis sebenarnya. Dan ini saya sudah cek banget di market, list penyakit pengecualian ini paling sedikit di market. Di antara semua asuransi, penyakit yang dikecualikan di Prudential di tahun pertama ini yang paling dikit. Yang lain mungkin angkanya ada yang cuma 15 jenis penyakit yang tidak dikecualikan di tahun pertama. Tapi di 15 poin itu ada koma-koma. Jadi setelah dijebretin semuanya ternyata lebih banyak, ada 20-an penyakit gitu loh. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan angka penyakitnya, tapi kita cek detailnya. Dan saya sendiri sudah cek banget, Prudential ini benar-benar luar biasa banget. Tahun pertama list penyakit yang dikecualikan memang cuma segitu-segitu aja. Gitu. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, selanjutnya adalah yang penting ada prorata juga. Prorata yang tadi saya dijelaskan di awal itu adalah kondisi kalau misalkan nasabah ambil di luar plan, itu akan nombok. Nah, perhitungan nomboknya nanti akan saya jelaskan di bagian ketentuan di video berikutnya. Ya, sampai sini saya jelaskan di tabel PPH Plus. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau mau tahu lebih lanjut atau mau lihat contohnya bisa langsung kontak agentnya. Ya, thank you.